Bayangkan sejenak, momen ketika napas terakhir kita terhembus. Saat dada berhenti mengembang. Saat dunia perlahan menjauh dari kesadaran. Saat suara, cahaya, dan rasa memudar menjadi keheningan. Apakah kematian adalah akhir dari segalanya? Ataukah justru sebuah gerbang menuju perjalanan yang lain? Pertanyaan ini telah menghantui manusia sejak awal peradaban. Di tengah sunyi malam, di hadapan makam orang tercinta, di saat kehilangan merobek hati paling dalam, kita bertanya, dengan suara yang kadang bergetar, adakah kehidupan setelah kematian? Pertanyaan sederhana, namun mengguncang seluruh fondasi makna hidup manusia. Sebagian membayangkan surga, taman abadi tempat jiwa beristirahat dalam damai. Sebagian membayangkan nirwana, keheningan suci tanpa penderitaan. Namun sebagian yang lain memandang kematian bukan sebagai akhir, melainkan sebagai pintu menuju kelahiran kembali. Bahwa jiwa tidak lenyap, melainkan kembali ke dunia, dalam tubuh yang berbeda, dalam nasib yang baru. Gagasan tentang reinkarnasi, kelahiran kembali setelah kematian, telah hidup dalam kebudayaan manusia selama ribuan tahun. Ia hadir sebagai penghiburan, bahwa kematian bukan titik akhir, bahwa kegagalan bukan vonis terakhir, bahwa setiap jiwa selalu diberi kesempatan untuk belajar, untuk menebus, untuk tumbuh. Dalam video ini, kita akan menelusuri bagaimana 5 tradisi besar dunia memandang misteri kelahiran kembali. Dari ajaran kuno India tentang samsara yang berputar tanpa henti, hingga penolakan tegas agama-agama Abrahamik terhadap reinkarnasi. Setiap keyakinan membawa jawaban sendiri. Setiap peradaban menyusun tafsirnya sendiri tentang nasib jiwa. Maka mari kita berjalan perlahan, dengan pikiran terbuka, dan hati yang bersedia tersentuh, menyusuri satu pertanyaan purba. Apakah manusia benar-benar hidup hanya sekali? Dalam agama Hindu, reinkarnasi bukan sekadar kepercayaan tambahan. Ia adalah jantung dari cara pandang terhadap kehidupan itu sendiri. Hidup dan mati tidak dilihat sebagai dua titik yang terpisah, melainkan sebagai mata rantai yang saling menyambung. Seperti roda yang terus berputar, tanpa awal yang dapat diingat, tanpa akhir yang mudah dibayangkan. Di balik tubuh yang menua dan rapuh, Hindu mengajarkan bahwa ada sesuatu yang tidak pernah mati. Sesuatu yang tidak bisa terbakar oleh api, tidak bisa dibasahi oleh air, tidak bisa dipotong oleh senjata. Itulah Atman, jiwa sejati manusia. Atman diyakini abadi. Ia tidak lahir ketika tubuh lahir, dan tidak mati ketika tubuh mati. Ketika raga fana runtuh kembali menjadi tanah, Atman hanya meninggalkan pakaian lamanya, dan melangkah menuju kehidupan yang baru. Perjalanan ini disebut transmigrasi. Perpindahan jiwa dari satu wujud ke wujud berikutnya. Siklus besar ini dikenal sebagai samsara. Samsara adalah roda kelahiran dan kematian, yang terus berputar dari zaman ke zaman. Setiap makhluk, manusia, hewan, bahkan makhluk surgawi, terikat di dalamnya. Tak ada titik awal yang jelas. Tak ada garis akhir yang terlihat. Namun samsara tidak berjalan secara acak. Ada hukum agung yang mengaturnya. Hukum itu bernama karma. Karma bukan sekadar nasib. Ia adalah prinsip sebab akibat moral yang tak pernah lalai. Setiap pikiran, setiap ucapan, setiap tindakan, semua meninggalkan jejak. Seperti benih yang ditanam diam-diam di tanah. Karma akan tumbuh, dan suatu hari berbuah. Jika seseorang menabur kebaikan, ia mungkin terlahir kembali dalam keadaan yang lebih baik. Sebagai manusia yang bijaksana, sebagai pribadi yang mulia, atau bahkan sebagai makhluk di alam yang lebih tinggi. Namun jika seseorang menabur kekerasan, keserakahan, dan kebohongan, buahnya bisa berupa kelahiran di dunia penuh penderitaan, kekurangan, kehinaan, atau kehidupan yang dibayangi derita. Dalam pandangan Hindu, tidak ada hukuman sewenang-wenang. Yang ada hanyalah cermin dari perbuatan kita sendiri, yang memantul kembali melalui waktu. Namun di balik roda samsara yang tampak tanpa ujung ini, Hindu tidak meninggalkan manusia tanpa harapan. Ada satu tujuan tertinggi.
Satu kebebasan agung. Ia disebut moksa. Moksa berarti pembebasan. Bebas dari roda kelahiran kembali. Bebas dari keharusan lahir, menua, menderita, dan mati. Berulang kali. Moksa adalah saat Atman menyadari jati dirinya yang sejati. Bahwa ia bukan tubuh. Bukan nama. Bukan kisah hidup sementara. Melainkan bagian dari realitas tertinggi. Brahman. Dalam moksa, Atman kembali bersatu dengan sumbernya. Seperti tetes air yang kembali ke samudra. Tak terpisah, tak terbatas, tak lagi terikat oleh dunia fana. Untuk mencapai kebebasan ini, Hindu mengenal berbagai jalan. Jalan pengetahuan rohani, jnana. Jalan cinta dan pengabdian kepada Tuhan, bhakti. Jalan perbuatan benar tanpa pamrih, karma yoga. Dengan menjalani dharma, tugas moral hidup, dan mengendalikan keinginan duniawi, seseorang perlahan mengikis beban karmanya. Mendekati kebebasan sejati. Mendekati akhir dari perjalanan panjang jiwa di dunia. Moksa dipandang sebagai puncak tertinggi pencapaian spiritual. Keadaan damai abadi. Saat jiwa akhirnya berhenti mengembara dan pulang. Buddhisme juga mengenal kelahiran kembali. Namun cara ia memandangnya sangat berbeda. Jika dalam Hindu ada Atman, jiwa kekal yang berpindah dari satu tubuh ke tubuh lain, maka dalam ajaran Buddha, tidak ada inti diri yang abadi. Hidup, kata Buddha, bagaikan sungai. Airnya terus mengalir. Bentuknya berubah. Namun arusnya tetap bergerak maju. Setelah kematian, yang berlanjut bukanlah jiwa dalam arti tetap, melainkan kesadaran yang dibentuk oleh karma. Kesadaran ini menuntun munculnya kehidupan baru. Siklus ini juga disebut samsara, putaran lahir dan mati tanpa henti, di berbagai alam eksistensi. Namun Buddha menegaskan sebuah doktrin radikal. Anatta. Tidak ada diri yang kekal. Tidak ada roh permanen yang berpindah tubuh. Yang ada hanyalah rangkaian sebab dan akibat. Proses yang saling memicu, seperti gelombang yang melahirkan gelombang berikutnya. Hidup, menurut Buddha, tersusun dari 5 agregat yang disebut Pancaskandha. Bentuk jasmani, perasaan, persepsi, kecenderungan batin, dan kesadaran. Kelima unsur ini terus berubah dari detik ke detik. Tak satu pun bisa disebut aku yang tetap. Maka bagaimana kelahiran kembali bisa terjadi? Jika tak ada jiwa? Buddha memberi perumpamaan. Sebuah lilin menyalakan lilin lain. Api baru menyala. Bukan api yang sama, namun tidak pula sepenuhnya berbeda. Tidak ada substansi yang berpindah. Yang ada hanyalah kesinambungan energi. Demikian pula kelahiran kembali. Bukan roh yang melompat dari tubuh lama ke tubuh baru, melainkan rangkaian sebab akibat karma yang melahirkan kesadaran baru. Karena itulah Buddhisme lebih suka menyebutnya kelahiran kembali, punarbhava. Bukan reinkarnasi dalam arti jiwa kekal. Di dalam samsara ini, kehidupan dipandang sebagai dukkha, penderitaan. Karena setiap yang lahir, pasti menua. Setiap yang hidup, akan sakit. Setiap yang mencintai, akan berpisah. Setiap yang ada, akan lenyap. Karma tetap berperan. Perbuatan baik menuntun pada kondisi hidup yang lebih baik. Perbuatan buruk menuntun pada penderitaan. Makhluk bisa lahir sebagai manusia, sebagai hewan, sebagai arwah gentayangan, sebagai makhluk neraka, atau sebagai makhluk surgawi. Namun semua alam ini, sementara, tak satu pun adalah tujuan akhir. Tujuan tertinggi Buddhisme adalah memutus roda samsara. Tujuan itu bernama nirwana. Nirwana berarti padam. Padamnya api nafsu. Padamnya kebencian. Padamnya kebodohan batin. Saat ketiga racun ini lenyap, karma baru tidak lagi tercipta. Dan ketika karma berhenti, kelahiran kembali pun berhenti. Nirwana bukanlah surga di tempat lain. Ia adalah kondisi batin. Keheningan total. Kebebasan mutlak dari penderitaan. Buddha sendiri dikisahkan melihat kembali banyak kehidupan lampau saat mencapai pencerahan.
Namun beliau tidak mengajarkan cara agar manusia hidup kembali, melainkan cara agar manusia tidak perlu lahir kembali. Melalui moralitas, meditasi, dan kebijaksanaan. Dengan menyadari bahwa tidak pernah ada aku yang tetap, yang harus dipertahankan, yang harus diselamatkan. Ketika pemahaman ini sempurna, arus kehidupan padam, seperti lilin yang kehabisan sumbu, dan di luar lingkaran kelahiran, jiwa, atau lebih tepatnya proses kehidupan, menemukan kedamaian paripurna. Beranjak dari Buddhisme, kita memasuki dunia Jainisme, sebuah ajaran kuno dari India, yang bahkan lebih tegas dan ekstrim dalam memandang reinkarnasi. Bagi umat Jain, reinkarnasi bukan sekadar kemungkinan. Ia adalah kenyataan mutlak. Dan di pusat kenyataan itu, ada jiwa. Disebut jiva. Tidak hanya manusia yang memiliki jiva. Hewan memilikinya. Tumbuhan memilikinya. Bahkan mikroorganisme yang tak kasat mata pun memilikinya. Setiap makhluk hidup adalah jiwa yang sedang terperangkap. Pada dasarnya, jiva itu murni, bercahaya, tak terbatas. Namun ia jatuh, tertutup, terbelenggu oleh sesuatu yang bernama karma. Dalam Jainisme, karma bukan hanya hukum moral abstrak. Ia adalah zat nyata, partikel halus, tak terlihat, yang melekat pada jiwa. Seperti debu pada minyak. Setiap kemarahan, setiap kebencian, setiap keserakahan, setiap kesombongan, menarik partikel-partikel karma ini, dan menempelkannya pada jiva. Semakin banyak karma menumpuk, semakin berat jiwa, semakin jauh ia jatuh ke dalam samsara. Akibatnya, jiwa terlahir kembali, lagi dan lagi, sebagai manusia, sebagai hewan, sebagai makhluk neraka, atau sebagai makhluk surgawi. Tak ada akhir yang pasti, tak ada awal yang diketahui. Samsara dalam Jainisme telah berlangsung sejak waktu tanpa permulaan. Sebagian besar jiwa masih terjebak di dalamnya, mengembara tanpa sadar, memikul beban karma dari kehidupan ke kehidupan. Namun Jainisme tidak hanya membawa diagnosis penderitaan. Ia juga membawa jalan keluar. Tujuan tertinggi disebut moha, atau kefala jnana, pengetahuan sempurna. Keadaan ketika jiwa benar-benar bersih. Tidak ada satu partikel karma pun yang tersisa. Untuk mencapainya, jalan yang ditempuh sangat berat, sangat sunyi, sangat ekstrim. Umat Jain diajarkan menjalani ahimsa, tanpa kekerasan mutlak. Bukan hanya tidak membunuh manusia, tetapi tidak menyakiti hewan, tidak membunuh serangga, tidak merusak makhluk sekecil apapun. Sebagian biksu Jain menyapu tanah sebelum melangkah, agar tidak menginjak makhluk hidup. Mereka menutup mulut, agar tidak menelan serangga. Selain itu, berpuasa panjang, melepaskan harta, menghindari kenyamanan, menekan hawa nafsu hingga titik paling dalam. Semua dilakukan untuk satu tujuan, membakar karma. Perlahan, sedikit demi sedikit. Seperti balon yang dilepaskan bebannya, jiwa yang makin ringan akan terangkat. Dan ketika semua karma telah lenyap, jiva naik ke puncak kosmos, ke tempat yang disebut Siddhashila. Di sana, jiwa berdiam dalam kebahagiaan murni, tidak lahir lagi, tidak mati lagi, tidak kembali ke dunia. Tokoh seperti Mahavira, Tirthankara terakhir, dipandang sebagai contoh jiwa yang mencapai pembebasan sempurna ini. Bagi umat Jain, reinkarnasi bukanlah harapan indah. Ia adalah penderitaan panjang. Dan tujuan hidup bukanlah lahir kembali, melainkan berhenti lahir selamanya. Dari ajaran-ajaran kuno India, kita beralih ke Sihisme, sebuah jalan spiritual yang lahir pada abad ke-15, namun membawa sintesis yang unik. Reinkarnasi dipadukan dengan monoteisme yang mutlak. Umat Sikh percaya pada satu Tuhan universal, Ika Onkar, satu realitas ilahi, satu sumber segala yang ada. Namun mereka juga menerima gagasan bahwa jiwa manusia mengalami kelahiran kembali. Menurut ajaran Sikh, jiwa telah menempuh perjalanan panjang,
melewati 8,4 juta bentuk kehidupan. Dari makhluk sederhana, hingga akhirnya mendapat kelahiran sebagai manusia. Kelahiran sebagai manusia dipandang sebagai anugerah langka. Karena hanya dalam bentuk inilah, jiwa memiliki kesadaran cukup untuk mengenal Tuhan. Kehidupan dunia bukan sekadar persinggahan. Ia adalah ujian, kesempatan, panggung tempat karma masa lalu menampakkan hasilnya, dan karma baru sedang ditanam. Namun sihisme memberi penekanan yang berbeda. Bukan sekadar hitung-hitungan pahala dan dosa. Yang terutama adalah rahmat Tuhan. Dalam ajaran Guru Sikh, meskipun manusia terikat pada siklus lahir dan mati, pembebasan sejati hanya terjadi bila Tuhan berkehendak. Siklus ini disebut coming and going, datang dan pergi. Sebuah pengembaraan jiwa, hingga ia siap pulang. Untuk mempercepat kepulangan itu, umat Sikh diajarkan 3 jalan utama. Naam Simran, mengingat nama Tuhan tanpa henti. Seva, melayani sesama dengan tulus. Menghancurkan ego, Haumai. Ego dipandang sebagai penjara terbesar jiwa. Selama manusia terikat pada aku, pada kesombongan, pada keinginan untuk diakui, selama itu pula ia terikat pada kelahiran kembali. Ketika ego runtuh, dan kesadaran sepenuhnya tertuju pada Tuhan, jiwa menjadi jernih, murni, ringan. Pembebasan ini disebut mukti. Mukti bukan hanya bebas dari reinkarnasi. Ia adalah penyatuan dengan Tuhan. Uniknya, sihisme tidak mengajarkan lari dari dunia. Tidak menganjurkan hidup menyendiri di hutan. Guru Nanak menekankan, hidup berkeluarga, bekerja dengan jujur, berbuat baik di tengah masyarakat, semua adalah jalan spiritual. Dunia bukan musuh. Dunia adalah tempat latihan jiwa. Menurut ajaran Sikh, setelah kematian, nasib jiwa berada di tangan Tuhan, Kartar. Jiwa orang benar, yang hidup dalam ingatan kepada Tuhan, akan diarahkan menuju hadiratnya. Digambarkan sebagai mahkamah ilahi penuh kasih. Inilah surga dalam pandangan Sikh. Kedekatan abadi dengan Tuhan. Tidak ada lagi kelahiran. Tidak ada lagi perpisahan. Reinkarnasi, bagi umat Sikh, adalah mekanisme keadilan ilahi. Kesempatan demi kesempatan, agar jiwa belajar mencintai Tuhan. Namun tujuan akhirnya tetap sama. Melampaui siklus itu. Pulang. Kini kita melangkah ke wilayah keyakinan yang berbeda secara mendasar. Islam, Kristen, dan Yahudi. 3 agama besar yang lahir dari tradisi Abrahamik. Di sini, lingkaran reinkarnasi dipatahkan. Dalam ajaran arus utama ketiganya, manusia hanya diberi satu kehidupan di dunia. Satu kesempatan. Satu perjalanan. Setelah itu, kematian. Dan sesudah kematian, jiwa tidak kembali ke dunia. Ia menanti keputusan Tuhan. Dalam Islam, masa ini dikenal sebagai barzakh, alam penantian antara dunia dan akhirat. Dalam sebagian tradisi Kristen, dikenal konsep purgatori, masa penyucian jiwa. Kemudian datang hari kebangkitan, hari penghakiman, saat tubuh dibangkitkan, saat setiap perbuatan ditimbang, saat setiap rahasia dibuka. Dalam Islam dan Kristen, manusia akan diadili berdasarkan iman dan amalnya selama hidup yang satu itu. Bagi yang beriman dan berbuat benar, surga menanti. Kehidupan kekal yang penuh kedamaian, kebahagiaan, dan cahaya. Bagi yang menolak Tuhan dan tenggelam dalam kejahatan, neraka menanti. Kehidupan kekal dalam penderitaan dan keterpisahan dari rahmat ilahi. Dalam Yudaisme, pandangan tentang akhirat lebih beragam. Namun tradisi utamanya menekankan olam haba, dunia yang akan datang, dan kepercayaan akan kebangkitan di masa mesianik. Namun satu hal sama. Tidak ada kelahiran kembali ke dunia. Garis waktu kehidupan adalah lurus. Lahir, hidup, mati, penghakiman, kekekalan. Bukan lingkaran. Melainkan satu jalan panjang yang tidak bisa diulang. Karena itulah kehidupan dunia dipandang sangat menentukan. Tidak ada kesempatan kedua. Tidak ada ulang permainan. Yang ada hanya sekarang. Satu kehidupan
yang menentukan segalanya. Namun, cerita tidak berhenti di sana. Meskipun agama-agama Abrahamik menolak reinkarnasi secara resmi, sejarah menyimpan cerita lain. Di pinggir doktrin arus utama, di lorong-lorong mistik dan pemikiran esoteris, gagasan kelahiran kembali tetap muncul. Dalam Islam, misalnya, terdapat kelompok-kelompok kecil dalam tradisi tasawuf dan sekte heterodoks yang meyakini perpindahan jiwa. Bagi mereka, kehidupan spiritual adalah perjalanan panjang jiwa menuju Tuhan melalui banyak tahap. Beberapa ajaran sufi memandang bahwa jiwa dapat menempuh berbagai bentuk keberadaan sebagai proses penyucian. Sebagian keyakinan ini dipengaruhi budaya setempat sebelum Islam datang. Dalam sejarah awal Islam, kepercayaan reinkarnasi dianggap menyimpang. Para khalifah bahkan pernah menindak tegas kelompok seperti Manikean yang mengajarkan transmigrasi roh. Namun hingga kini, di Asia Selatan dan Asia Tenggara, masih ada komunitas kecil Muslim yang memegang keyakinan akan reinkarnasi sebagai warisan tradisi lama yang menyatu dengan ajaran Islam. Di Timur Tengah, misalnya, sekte Druze dikenal mempercayai perpindahan jiwa. Mereka meyakini bahwa jiwa bisa terlahir kembali beberapa kali sebagai sarana pemurnian, hingga akhirnya siap bertemu Tuhan. Namun pandangan ini tetap berada di luar Islam arus utama. Ia hidup sebagai keyakinan esoteris, diam-diam, di pinggiran sejarah. Dalam tradisi Yahudi, situasinya serupa. Yudaisme arus utama menekankan ketaatan pada hukum Tuhan dan balasan di akhirat. Namun cabang mistiknya, Kabbalah, membawa kisah yang berbeda. Di dalam Kabbalah, dikenal konsep Gilgul Neshamot, pengguliran jiwa-jiwa, sebuah doktrin reinkarnasi yang rinci dan kompleks. Para mistikus Yahudi percaya bahwa jiwa manusia dapat kembali ke dunia berkali-kali untuk menyempurnakan misinya atau menebus kesalahan masa lalu. Ajaran ini berkembang kuat dalam Yudaisme Hasidik. Di komunitas-komunitas tersebut, kepercayaan akan reinkarnasi bukan hal asing. Kitab-kitab kabalistik seperti Sya'ar Hagil Gulim, karya Rabbi Chaim Vital berdasarkan ajaran Ishak Luria, membahas proses ini dengan detail. Biasanya, kata mereka, jiwa manusia terlahir kembali sebagai manusia, tidak turun menjadi hewan, kecuali dalam keadaan khusus. Atas kehendak Tuhan, tujuan akhirnya tetap sama. Setiap jiwa menjadi cukup murni, cukup utuh, cukup terang, untuk mendekat kepada Ein Sof, Tuhan yang tak terbatas. Namun di luar lingkaran mistik, banyak rabi tradisional tidak menekankan doktrin ini dalam kehidupan sehari-hari. Ia tetap menjadi rahasia para pencari batin. Bagaimana dengan kekristenan? Secara resmi, Gereja Katolik, Protestan, dan Ortodoks menolak reinkarnasi. Namun sejarah mencatat adanya kelompok-kelompok Kristen awal yang berpikir berbeda. Sekelompok seperti kaum Cathar di Eropa abad pertengahan meyakini jiwa akan lahir kembali berkali-kali hingga bersih dari dosa. Tokoh gereja awal seperti Origen pernah berspekulasi tentang praeksistensi jiwa sebelum gagasannya kemudian dinyatakan sesat oleh konsili gereja. Di zaman modern, aliran esoteris seperti Theosophy dan sebagian gerakan New Age Christianity kembali memasukkan reinkarnasi dalam tafsir spiritual mereka. Namun semua ini tetap berada di luar gereja resmi. Arus utama Kristen dan Islam tetap berpegang pada satu prinsip. Manusia ditetapkan untuk mati satu kali, dan setelah itu dihakimi. Seperti tertulis dalam Ibrani pukul 9:27. Tidak ada putaran kedua. Tidak ada kesempatan ulang. Hanya satu kehidupan. Karena itu, tanggung jawab manusia sangat berat. Semua harus dipertaruhkan sekarang. Dari seluruh perjalanan ini, terbentang satu kenyataan. Manusia tidak pernah berhenti bertanya tentang kematian. Tentang kemana jiwa pergi. Tentang apakah cerita benar-benar selesai saat napas terakhir terhembus. Hindu, Buddha, Jain, dan Sikh melihat hidup sebagai bagian dari siklus besar.
Sebuah putaran panjang, lahir, hidup, mati, lalu kembali lagi, sebagai kesempatan untuk belajar, menebus, dan bertumbuh. Hingga akhirnya jiwa terbebas dari roda itu. Sementara agama-agama Abrahamik melihat hidup sebagai satu kesempatan tunggal. Satu ladang tempat manusia menabur perbuatan, yang hasilnya akan dituai selamanya di akhirat. Dua cara pandang, dua jalan besar. Namun keduanya lahir dari kegelisahan yang sama. Bagaimana memberi makna pada penderitaan? Bagaimana menjelaskan ketidakadilan? Bagaimana menenangkan hati di hadapan kematian? Bagi mereka yang percaya pada reinkarnasi, ada penghiburan. Bahwa kegagalan bukan akhir. Bahwa jiwa selalu diberi kesempatan baru. Bahwa kesalahan hari ini tidak mengutuk selamanya, karena roda waktu masih berputar. Karma mengajarkan tanggung jawab moral yang melampaui satu umur. Bahwa tidak ada perbuatan yang benar-benar hilang. Semuanya kembali, cepat atau lambat. Sementara bagi mereka yang menolak reinkarnasi, ada kesadaran lain. Bahwa hidup ini rapuh. Tak bisa diulang. Dan justru karena itulah, ia sangat berharga. Setiap detik adalah amanah. Setiap pilihan adalah penentu kekekalan. Tidak ada nanti. Tidak ada ulang. Hanya sekarang. Terlepas dari perbedaan pandangan, semua ajaran ini bertemu pada satu titik. Dorongan untuk hidup lebih baik. Lebih sadar. Lebih bermakna. Di akhir perenungan ini, kita kembali pada pertanyaan awal. Bagaimana keyakinan tentang kehidupan setelah mati mempengaruhi cara kita hidup hari ini? Apakah keyakinan akan kelahiran kembali membuat kita lebih berhati-hati dalam bertindak? Ataukah keyakinan akan satu kehidupan saja membuat kita berani mencintai lebih dalam dan berbuat baik tanpa menunda? Mungkin jawabannya berbeda bagi setiap orang. Namun satu hal pasti, misteri tentang dari mana kita datang dan kemana kita akan pergi akan selalu menyentuh sisi terdalam kemanusiaan kita. Mungkin hidup memang sebuah lingkaran, entah secara harfiah melalui reinkarnasi, atau secara simbolis melalui warisan, pengaruh, dan kenangan yang kita tinggalkan. Dan kematian bukan lawan dari kehidupan, melainkan bagian darinya. Dengan memahami berbagai pandangan ini, kita belajar satu hal, bahwa terlepas ada atau tidaknya kehidupan setelah mati, setiap perbuatan baik, setiap kasih, setiap ketulusan, akan lahir kembali. Dalam dampaknya bagi dunia, apakah kita akan hidup lagi setelah mati? Biarlah itu tetap menjadi rahasia ilahi. Yang bisa kita lakukan adalah hidup sekarang dengan penuh makna. Seolah setiap momen adalah kesempatan berharga bagi jiwa dalam perjalanan panjang menuju cahaya kebenaran.